Saya Rahayunisa ingin memaparkan materi tentang OLAP. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang pengertian OLAP, karakteristik OLAP, konsep, fitur, implementasi, OLAP server system, dan juga ETL, OLTP, dan OLAP. ELTP adalah proses yang dilakukan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse yang dapat membantu dalam pengembalian keputusan. OLTP adalah sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, umumnya untuk entry data dan pemrosesan transaksi online. Database OLTP biasanya melewati tahap normalisasi, dan datanya dapat diedit, diganti, dan dihapus serta menggunakan query yang simpel. Datanya berupa data transaksional yang berasal dari operational system. OLAP adalah Online Analytical Processing atau disingkat OLAP adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. Dan OLAP adalah bagian dari kategori yang global dari bisnis intelijen yang dirangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Pengertian OLAP menurut ahli merupakan kemampuan dari memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut cube atau kubus. Cube dalam OLAP merupakan struktur data multidimensial, aktual, atau virtual yang memungkinkan analis data secara cepat. Karakteristik dari OLAP adalah memberikan kemudahan bagi user untuk dapat memandang suatu data secara multidimensional dan logis di dalam suatu data warehouse. 2. Memudahkan interaktif query dan analis yang kompleks bagi user. 3. Memungkinkan user untuk melakukan operasi terhadap data multidimensional. Konsep OLAP adalah menurut Nigel. Konsep OLAP adalah analis cepat dari informasi multidimensi yang dapat di-sharing. Fitur dari OLAP adalah multidimensional, analis, konsisten, performan, fast response, drill down and roll up, navigation in out of details, slice and disorder rotation. Implementasi dan fungsi OLAP. Aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, penganggaran, dan peramalan, laporan keuangan, dan bidang-bidang yang serupa yang memerlukan analis. OLAP dapat meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, mengembang IT, dan keseluruhan organisasi. Sekian dari saya. Saya Faris Ihsanul Karim akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Aura, masih berhubungan dengan OLAP. Yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan OLAP. Yang pertama kelebihan dari OLAP. 1. OLAP mendukung semua jenis bisnis dan di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analisis. Yang kedua, semua data disimpan dengan aman di dalam cube. Yang ketiga, menggunakan visualisasi blok 3D sehingga mudah dipahami oleh orang yang masih awam. Yang keempat, bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series. Yang kelima, alat visualisasi yang powerful dan memiliki waktu respon yang sangat cepat. Kekurangan dari OLAP, yang pertama, hal kecil yang berubah pada cube akan mengakibatkan efek berantai terhadap semua data. Jadi misalkan data itu berubah, maka semua data yang ada di cube akan berubah. Yang kedua, tidak bagus untuk data transaksional, karena data transaksional akan selalu berubah-ubah. Yang ketiga, keterbatasan dimensi data. Selanjutnya, OLAP server. Server OLAP mewakili jenis sistem OLAP yang tersedia yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Persyaratan ini dapat mencakup penggunaan data relasional, data multidimensi, data berbasis web, dan lain-lain. Server OLAP khusus digunakan sesuai data. Server ini dapat diklasifikasikan sebagai server OLAP utama atau server OLAP kecil. Bagian di bawahnya ditampilkan dari OLAP server dibagi dua antara major OLAP server dan minor
OLAP server. Di dalam module sendiri terdapat pembagian lagi dari rollup, mollup, dan hollup. Di minor OLAP server juga dibagi lagi. Ada mobile OLAP, web OLAP, dan desktop OLAP. Yang pertama akan dibahas dari pager OLAP server, dari rollup. Yang pertama, rollup merupakan singkatan dari Relational Online Analytical Processing. Sedangkan mollup Multidimensional Online Analytical Processing. Dan yang hollup merupakan Hybrid Online Analytical Processing. Penjabaran dari rollup bekerja dengan data yang ada di relational database. Fakta dan tabel dimensi akan disimpan di dalam relational database. Ini adalah tipe paling cepat di antara tipe lainnya. Kelebihan dari rollup: 1. High data efficiency. Tipe ini menawarkan akses yang cepat terhadap data karena kinerja query dioptimisasi sedemikian rupa untuk analisis data. Yang kedua, high scalability. Tipe ini menawarkan skalabilitas tinggi untuk mengolah data dengan jumlah yang besar. Kekurangan dari rollup: yang pertama, membutuhkan sumber daya yang tinggi. 2. Terbatas. Rollup menggunakan relational database dan hanya menggunakan SQL untuk perintah data. Yang kedua, mollup. Mollup menggunakan array-based multidimensional storage, di mana data akan disimpan dalam bentuk array untuk menampilkan multidimensional view. Kelebihannya bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat karena mollup. Yang kedua, lebih cepat dibanding dengan rollup dari segi penyajian informasi dalam queue. Kekurangannya memiliki tipe data yang terbatas sehingga dapat digunakan dengan utuh. Skema rollup dan mollup. Yang pertama, rollup. Skemanya dimulai dari client workstation lalu disalurkan ke rollup server. Dari rollup server dihubungkan kembali ke data warehouse server dan akan berakhir di data warehouse. Sedangkan mollup dimulai dari download MDDB, lalu ke client workstation, lalu dihubungkan kembali ke mollup server, lalu ke data warehouse, dan akan disimpan di data warehouse. Yang ketiga, hollup. Hollup atau hybrid hollup adalah gabungan dari rollup dan mollup. Ini menawarkan perhitungan yang cepat seperti mollup dan skalabilitas yang lebih tinggi seperti rollup, serta menawarkan dua jenis basis data. Kelebihannya lebih hemat disk, performa dioptimalisasi dengan seluruh tipe data, bisa melakukan perhitungan rumit dengan cepat hingga real time. Kekurangannya, tingkat kerumitannya lebih tinggi, biaya pembuatannya lebih mahal, dan yang terakhir, bisa terjadi kesalahan pembuatan bila belum ahli. Hollup model. Model hollup di sini dari features of rollup dan features of mollup menjadi satu dan dihubungkan menjadi satu menjadi hollup. Lalu sekarang ke minor hollup server. WOLAP singkatan dari Web Online Analytical Processing. MOLAP Multidimensional Online Analytical Processing. Dan hollup merupakan Hybrid Online Analytical Processing. Bahasan yang pertama, WOLAP atau web hollup. Sistem hollup web WOLAP memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem hollup secara langsung dengan kombinasi web browser dan koneksi internet. Itu membuat sistem ini lebih mudah diakses penggunaan karena arsitektur klien servernya. Selain itu, pengaturan web hollup sangat mudah karena hanya diperlukan browser web dan koneksi internet. Yang kedua, mobile hollup. Sistem hollup mobile memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem hollup secara langsung melalui seluler. Dengan bantuan fitur akses jarak jauh, mobile hollup dapat digunakan karena hanya perangkat seluler yang memerlukan koneksi internet. Dan yang terakhir, desktop hollup. Desktop hollup menggunakan konsep fragmentasi data
Artinya, sebagian data dari sumber data seperti database atau data warehouse diekstraksi dalam bentuk fragmen kecil sehingga terpisah di desktop pengguna dan penemuan pengetahuan dilakukan pada fragmen data tertentu saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang OLAP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.